3, 2, 1, ceklik. Halo Sobat Komet, salam jumpa dengan saya Maranatha Parulian, tim Agent of Change Balai Besar POM di Pekanbaru. Pagi ini, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang pengusaha pisang kipas yang terkenal di Pekanbaru, khususnya wilayah Riau. Produknya sudah mendunia loh, udah sampai ekspor ke luar negeri. Nah, UMKM ini berada di lokasinya di Pekanbaru. Siapa dia? Oke, mari kita tanya, kita tegur sapa. Selamat pagi, Bapak Yana. Pagi Bu, salam kenal, saya Yana Patriana aslinya, tapi lebih dikenal dengan Yana Banana. Oh iya, Banana. Saya ingin Bapak memperkenalkan diri dulu supaya Sobat Komet semua tahu. Oh, ini loh bapaknya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebelum perkenalkan, izin saya berpantun dulu, karena saya orang Pekanbaru. Iya Harus Pak, pantun silakan dulu. Pak. Oke. Lanjut. Kalau Tuan ke Tanjung Uru, Mantap. jangan lupa membawa kawan. Mantap. Kalau Tuan ke Pekanbaru, jangan lupa pisang kipas Kuantan 2. Yeah. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Hebat ya Sobat Komet. Perkenalkan, nama saya Yana Patriana. Tapi sejak jualan pisang itu saya lebih dikenal dengan Yana Banana. Iya. Saya asli Pekanbaru, Riau lah tentunya, dari Kuantan Singingi. Alhamdulillah, produk kita, saya owner dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau pakan olahan, yaitu pisang goreng kipas Kuantan 2. Oleh-oleh khas Pekanbaru sejak 1991. Oh, 1991 ya Pak. Iya. Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu 34 Pak? tahun Bu. 34 tahun yang lalu. Wah, itu udah dewasa Pak kalau orang-orangnya Iya, Pak. Oh, iya. separuh umur Bu. Separuh umur. Baik Pak, silakan lagi lanjut Pak ceritanya. Kenapa kok jadi pisang gitu loh Pak dijadikan makanan yang terkenal itu? Bapak bisa cerita deh pisangnya apa gitu. Silakan Pak. Oke. Bisnis ini dimulai dari tahun 1991, tepatnya 18 September. Ini adalah sebuah perusahaan yang awalnya dirintis oleh seorang perempuan yang hobi makan, hobi masak, mantan pacar saya, sekarang jadi istri Yeah. saya, namanya Susi Hartini. Ah, Bu Susi, dengar nih Bu Susi. Jadi seiring jalan 96 kita menikah. Saya hari itu terlibat cinlok karena saya sering ke kedai itu. Oh. Awalnya saya kerja di sebuah perusahaan, ya nggak perlu disebut perusahaannya. Jadi asal sore saya selalu mampir di kedai itu. Dulu kedainya kecil Bu, Ya. kecil di bawah pohon mangga, sebuah pondok atau gubuk ya. 91 saya ingat sekali. Oh. Saya kenal sama istri saya 92. Cerita dulu ya Bu ya. Ya, Biar silakan seru. Pak. Jadi 96 saya menikah. 96 saya menikah, saya habis bawa istri saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya waktu itu main project. Ya. Karena ya alhamdulillah saya dari kecil sudah punya talenta pengusaha Bu. Oh. Waktu itu kita main project di kebun sawit, sebuah perusahaan besar lah ya, di Ukui Bu. Oh, Ukui, ya, iya. saya bawa istri saya itu ke project. Jadi bulan madunya di hutan-hutan Bu. Wah, hutan sawit jadinya Hutan kelihatannya. sawit Bu. Jadi alhamdulillah setelah pendek cerita, setahun saya bekerja di situ, alhamdulillah kita dapat materi. Tapi saya kurang care dengan sistem yang ada di perusahaan itu. Saya pikir-pikir, ya sudah saya baliklah, saya tutup. Alhamdulillah punya modal, saya buka grosir waktu itu tuh. Nah seiring jalan waktu itu kan perusahaan pisang goreng itu sudah ada lah ya. Sudah ada. Ya, nah selama itu kan yang mengelola istri dan ibunya. Waktu itu ibu masih ada. Nah ketika pulang ke sini, ibu sakit. Ya, Ya. 2 tahun sakit itu, ya qadarullah Allah panggil beliau. Jadi saya berpikir, saya bilang ke istri, coba deh kamu hitung gimana sih pisang kipas ini, pisang goreng itu dulu Iya, kan belum. pisang goreng ya Pak ya. Ya, dulu belum kipas. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya putuskan kita jual pisang. Waktu itu Pak gini, waktu itu pisang gorengnya lagi makan rame-rame gitu Pak ya. Disajikan Iya. sama istri di rumah.
Jadi Bapak rasakan itu. Iya. Oh, ini mempunyai kenikmatan tersendiri gitulah ya, Pak. Satu itu, kedua saya hobi kuliner. Oh ya. Ibu bisa lihat postur tubuh saya. Jadi begini Bu, saya kan buka grosir. Buka grosir itu alhamdulillah Bu, omsetnya setiap hari bisa 120 juta, itu luar biasa Bu. 1,5 meter itu. Nah begitu saya rasakan itu, karena ibu juga sakit, saya setiap hari dari Panam itu harus ke sini ngantar istri, bahkan sampai jam 11 malam saya harus pulang. Jadi pisang goreng ini sesuatu yang seru dan layak saya perjuangkan. Begitu saya tanya ke istri, Ya. setelah saya tahu hitung-hitungannya, ternyata lebih enak jualan kuliner itu Bu. Saya Iya ya, putuskan, Pak. kita rubah pola kita, 360 derajat kita, kalau boleh saya kelola pisang goreng ini, setahun dari sini kita beli ruko, saya bilang. Ya gitu kan, saya tahu nih visinya ke depan ini kan seperti apa jual makanan. Dibilang bapak mertua almarhum juga, kan sayang lah katanya, jualanmu sudah laku, grosirmu sudah jalan. Iya. Sayang hanya satu Pak, layaknya sayang sama istri saya. Karena saya Luar sudah biasa. melihat kan, kalau sana sini kita lakukan, nggak terkejar waktunya Bu. Satu, Iya yang ya, Pak kedua, ya. waktu itu saya juga belum punya anak ya, pernah istri saya keguguran, ya kadarulahnya ketika saya ngantar dari sana sini, waktu itu istri saya suruh berangkat sendiri, jatuh dari motor Bu. Nah Oh. itulah titik klimaksnya saya betul-betul semangat ingin mengupayakan pisang goreng itu menjadi besar. Jadi singkat ceritanya 2003 saya mulai Bu. 2001. 2001 kita putuskan kita kelola pisang goreng ini. Setahun dari sini kita akan besarkan, saya bilang. Kan dari pondok itu Bu, awalnya kan di pondok tuh, di bawah pohon mangga. Setahun ke depan kita pindah ke ruko. Saya punya Terwujud itu, Pak. terwujud Bu. 2003 kita beli ruko Bu. Dari 2001 ya, Ya. setahun di situ ya, 2003 bulan 5 pas di hari pernikahan tuh bulan 5 saya beli ruko di Kuantan yang sekarang kita tinggal. Wow, luar Terus, biasa. sekilas tentang pisang kipas. Iya. Terus kenapa jadinya pisang kipas, Pak? Waktu itu kan cuma pisang goreng. Pisang biasa ya. Kenapa Karena jadi pisang kipas, Pak? saya yakin Bu, saya sebenarnya orang Pekanbaru dari Taluk Kuantan tapi asalnya dari Bandung Bu. Jadi orang Bandung itu kan tingkat kreativitasnya lumayan tinggi ya Bu ya. Tinggi. Karena ya memang di sana tuh kalau nggak bersaing kita nggak akan hidup, mohon maaf ya. Jadi waktu itu istri saya nih kan, ayo kita mama bikin produk itu sebagus mungkin. Marketingnya saya. Jadi setiap hari sebulan sebelum pindah ke ruko itu setiap hari saya bagi itu Bu, brosur. Dulu makan belum ada medsos tuh. Kita bagi brosur sehari harus habis 1 rim. 1 rim itu kan 500 lembar ya. Iya. Saya sebelum habis 1 rim itu saya belum pulang. Di situ awalnya. Pokoknya tugas mama bikin produk sebagus mungkin. Jadi potong aja pisang itu tipis-tipis, dibikin tipis-tipis. Ya. Kan otomatis kalau kita goreng tipis-tipis pasti lebih crispy, lebih garing. Iya. Dulu mah belum saya mikir perizinan ya. Ya, itu prosesnya Itu dulu proses, Pak saya Bu. menjadi pisang Betul, kipas. ya. Nah, seiring jalan ketika bentuknya seperti kipas, jadi customer itu kan udah mulai ngantri Bu, karena dari awal kita sudah infokan bahwasanya ada pisang goreng yang enak, tepatnya di Jalan Kuantan 2. Sampai orang juga udah hafal dengan wajah saya ketika kita bagi brosur. Karena saya yakin dari 500 yang kita bagikan informasi, tidak mungkin kalau 1 atau 5% yang nggak datang. Iya. Ya itu udah hukum alam ya Bu ya. Betul. Jadi seperti itu. Iya. Wow. Jadilah pisang kipas Jadi itu ya pisang Pak ya. kipas. Nah, ke depan mulailah pada saat itu membuatnya menjadi pisang kipas. Pisang kipas ya, pisang seperti kipas. Dan mulai hari itu ketika orang sudah mulai banyak yang datang, saya langsung membranding bahwasanya ini pisang ini oleh-oleh khas Pekanbaru. Kita ngaku boleh aja. Boleh. Salah satunya oleh-oleh khas Pekanbaru. Iya. Karena saya melihat kemana-mana ketika saya jalan, apa sih oleh-oleh Pekanbaru? Ada, pasti ada. Tapi saya udah ngaku aja, ini loh oleh-oleh Pekanbaru, pisang goreng kipas Kuantan. Sudah langsung mengklaim ya Pak. Sudah langsung mengklaim bahwasanya pisang goreng kipas itu adalah produk oleh Pekanbaru. Kemana-mana ketika saya jalan, saya selalu bagi kartu nama. Ini loh Pak, kalau Pekanbaru jangan lupa mampir di pisang kipas Kuantan. Ini oleh salah satu oleh-oleh khas Pekanbaru. Dan alhamdulillah sekian tahun ke depan nama itu melekat di menjadi merek. Iya. Kan itu prosesnya panjang itu Pak. Panjang banget. Terus pasti Bapak berpikir ya, saya nggak mungkin dong tidak ingin pasarannya ke luar. Misalnya keluar provinsi. Berarti saya harus apa ya di sini? Gitu kan Pak. Nah kan sudah keluar izin edar, apa sih pendampingan yang dilakukan BPOM untuk Bapak ini? Banyak nggak Pak? Ataupun
hanya sekedar ya udah izin edar aja gitu. Coba Bapak cerita Pak pendampingan yang dilakukan BPOM terhadap usaha Bapak ini. Baik Bu. Sebelum ke BPOM, saya dari awal dulu cerita Bu ya. Boleh, silakan Karena Pak. saya yakin next time perusahaannya akan lebih besar. Ya. Karena saya di awal sudah melihat proses ya, sudah melihat ini perusahaan ini kalau kita kelola dengan baik pasti baik kan itu. Ya. Jadi dari awal saya sudah mengurus semua perizinan Bu. Dulu awalnya PIRT. Jadi Oh, saya iya, PIRT itu PIRT punya dulu. 7 Bu. Ada 7 produk di tempat saya ini semua saya urus PIRT-nya. PIRT. Nah, karena saya yakin Bu, kan kita belajar terus lah. Kita Ya. harus dinamis lah ya. Jadi manusia itu bergerak terus, berjalan terus, belajar terus. Iya, Pak. Nggak boleh kita stuck. Karena kalau stuck saya yakin akan jadi binatang purga punah. Jadi namanya hakikat manusia itu, pengusaha itu selain berakal, kita juga harus bertumbuh dan berubah. Makanya saya dari dulu udah mulai ngurus perizinan. Setelah seiring waktu kan sehingga kenal dengan BPOM. Waktu itu BPOM juga ada pemeriksaan semua pelaku PIRT. UMKM lah, Iya, PIRT, ya PIRT. kan, like kesehatan segala macam Iya, gitu-gitulah. iya. Nah, ketika kita dapat arahan dari BPOM, Pak, begini, saya senang, Bu. Kenapa? BPOM itu berperan penting buat kita pelaku usaha UMKM, Bu. Hebat. Karena kita yakin, Bu, ketika kita sudah memiliki minimal sertifikasi izin edar, pasti pelanggan atau customer itu lebih trust dengan produk kita. Iya. Saya merasakan itu Bu. Ketika saya punya MD itu, Ya. kan alhamdulillah kita dipanggil ya Bu. Waktu itu zamannya Pak Yosep ya. Oh, jangan Ya, Pak Yosep. iya, sekarang alhamdulillah dengan Pak Alex juga luar biasa gitu. Oh, hebat ya Begitu, BPOM ya, iya, Pak. hebat BPOM luar biasa Bu. Ramah-ramah tuh petugasnya apa enggak Pak? Selalu pasti. Selalu ramah. Karena Oke. Selamat ya buat tim BPOM. iya. Terus Pak, lanjut. Jadi saya pikirkan waktu itu saya masih punya MD. Ada customer kita dari Malaysia. Kan saya selalu ngirim ke sana Bu. Ya. Tapi maksudnya masih belum ke tingkat ekspor lah ya. Oh, Masih ya, baik, untuk Pak. oleh-oleh Lanjut. lah. Jadi mereka suatu saat ada perusahaan frozen food di Malaysia tuh. Pak, saya mau jual pisang Bapak, katanya kan. Boleh, saya bilang. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak belanja. Saya bayar, saya bilang kan. Oke. Nggak, saya mau melihat dulu Pak. Kalau produknya saya tahu, saya sudah pernah makan dan teman-teman sudah bilang bahwa saya pisang kipas Kelantan 2 itu enak. Pisang terenak di Pekanbaru kan. Bahkan di Indonesia lah mungkin saya sebut, dia bilang seperti itu. Boleh nggak Pak, Bapak fotokan kemasannya? Kemasan dan kotak kemasan itu Bu. Oh iya. Jadi boleh Pak yang di bagian mananya? Bapak sudah punya perizinan nggak? Sudah, saya sudah punya izin edar nasional, MD dari BPOM. BPOM, iya. Ketika saya fotokan mereka langsung oke Bu. Saya fotokan luar lewat WhatsApp. biasa. Oke Pak, kita sinergi. Saya pesan hari itu, mereka pesan sedikit cuma 4.000 setiap bulan. Lumayan Bu, 4.000 setiap bulan kan kita sudah bisa gaji karyawan. Hebat. Nah baru setingkat itu Bu, MD aja customer itu luar biasa trustnya Bu. Nah apalagi hari ini kita sudah diarahkan oleh BPOM untuk belajar CPPOB ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah melewati itu dan itu lebih luar biasa Bu. Yes, ya hebat ya Pak. Ya. Nah, karena CPPOB itu Mm-mm. dengan HACCP tuh sama Bu, persyaratannya luar biasa gitu ya. Tapi Bapak tetap komitmen. Komitmen Bu, karena dengan komitmen itu, dengan arahan dari BPOM oleh CPPOB-nya, yakin Bu, pasar kita akan lebih luas. Sehingga saya hari ini udah kirim ke Australia Bu. Wes, ke Australia loh. Somat Komet ke Australia. Siap. Rencananya kemana nih Pak? Insya Allah bulan 8 kemarin ada bayar dari Jepang minta Bu. Nah, dari Jepang Ya. loh. Dan tadi disebut-sebut Malaysia ya Pak? Ya. Wah, gimana ini Kalau Sobat Malaysia- Komet? Ayo UMKM yang ada di wilayah Pekanbaru Riau. Silahkan konsultasinya ke Balai Besar POM Pekanbaru. Kita akan bantu loh, kita akan bantu mengurus izin edar pangan olahan namanya ya Betul, Pak. Bu, ya. Pangan olahan. Wah luar biasa ya Pak. Terus waktu pengurusan izin edar itu dipersulit nggak ya Pak sama tim sertifikasinya? Oke. Saya nggak ada merasakan yang sulit Bu. Selain gratis ya. Gratis ya Pak. Gratis ya. Iya. Ya, kita tuh dibantu dalam segala halnya. Tinggal kitanya mau atau enggak. Mau apa Ya, tidak? banyak teman-teman, mohon maaf ya, dan aku kutip tentu ya tidak semua juga. Iya. Mungkin nggak mau mengurus tuh karena belum apa-apa dan underestimate. Oh nanti Oh iya, susah, nanti susah. susah. Iya, Makanya Pak, ya. saya selalu bilang sama teman-teman pelaku usaha, ya alhamdulillah kita juga ada komunitas. Ya. Uruslah semua perizinan itu. Pasti pasar kita akan lebih baik. Sekarang semua pemerintah atau badan mendukung kita pelaku usaha. Iya. Karena kita ini kan ya
pejuang ya Bu ya. Iya, Kalau kita pejuang. baik ya pasti pemerintah juga membantu, apalagi Bepom. Pasti, Bepom itu luar pasti biasa lah. Pak. Saya pikir kemarin tuh saya excited sekali ketika ada buyer dari Australia itu. Kita terapkan bagaimana proses CPPOB itu kita terapkan di tempat usaha kita. Bagaimana hasil pelatihan asap kita terapkan. Ya, Begitu mereka lihat ke tempat produksi iya. kita, mereka luar biasa Pak. Oh, Saya aja, maaf ya, saya nggak sebut daerahnya. Saya ke negara sebelah aja Pak, nggak ada yang seperti Bapak tempat usahanya UMKM ini kan. Ketika saya melihat dapur Bapak, luar biasa bagus Pak. Pokoknya Insya Allah Pak, pasar Bapak akan saya besarkan di Australia katanya. Senang kan? oh Jadi hebat. ya Hebat intinya ini pisang saya kipas Kuantan 2 nih Sobat amin. Komet. Makasih, saya Oke. terima kasih kepada Bepom ya, luar biasa yang membantu kami selaku pelaku UMKM untuk senantiasa berbenah Iya, lebih baik lagi. lebih baik lagi. Iya ya Pak. Berarti eh, Bapak punya komitmen yang tinggi untuk dapat lebih maju lagi. Iya. Ini terakhir nih Pak, apa tips and trick yang lebih mengena untuk UMKM kita yang ada di wilayah Pekanbaru, yang mereka terkadang, aduh susah Bu mengurus izin edar Bepomnya, dia bilang gitu kan Pak. Apa nih Pak triknya? Coba Bapak ceritakan yang lebih sederhana lagi misalnya gitu. Silakan Pak. Baik, kita itu jangan menutup diri Bu. Saya juga Jangan menutup jangan diri ya menutup Pak. diri. Dan apa sih yang susah sekarang? Kalau Iya. hari ini kita nggak mampu dalam suatu hal, kita kan bisa karyakan orang lain. Iya. Contoh, Iya. saya tuh kan nggak paham Bu, saya tuh gaptek. Iya. Apalagi kalau pelatihan harus pakai laptop segala macam. Saya dulu pernah diundang Bepom nih, bingung gimana cara pakainya nih. Iya ya Pak. Nah, kita kan perusahaan maju Bu, perusahaan Iya. jalan. Makanya saya bilang selalu kita harus dinamis lah, jalan terus, maju terus, Maju bergerak terus. Kita kan bisa hire orang Bu, kita bisa hire tim. Bayar Nah, tim. hari ini bagi teman-teman yang bingung, yang katanya susah ngurus, jangan susah. Iya, Kalau kita nggak silakan. mampu cari orang, cari Betul. tim. Iya, Bentuk tim ya Pak. iya, bentuk Iya. tim supaya kita nggak pusing. Nggak pusing. Kita owner ini tugasnya mengembangkan perusahaan. Iya. Masalah teknis segala macam kita kasihkan ke tim. Hari ini saya ada beberapa tim di toko saya, ada salah satunya Pak Delvi, terus Oke, Pak admin- Delvi. iya, Pak Aduh, Delvi, halo Pak Delvi. hebat Nah, Pak Delvi nih. hari ini bagian pelatihan segala macam saya suruh Pak Delvi. Jadi intinya kan nggak ada yang susah Bu. Nggak ada yang Susah itu susah, Pak. ketika kita tidak punya ilmu. Tidak memulainya Tidak dulu. memulainya dulu. Ketika- Tidak mencoba. Terus pakai orang luar itu gimana Pak? Kalau pakai orang luar Bapak rasa-rasanya gimana? Ada kata, membayar orang luar loh. Itu gimana Pak? Perusahaan Rasanya enggak ya Pak? enggak, pengusaha itu harus banyak akal Bu. Banyak akal. Hakikat pengusaha itu harus banyak akal. Selain berakal, saya tadi sudah bilang, kita harus senantiasa bergerak dan bertumbuh. Bergerak dan Bertumbuh bertumbuh. dan berubah, Bu. Kalau kita tidak mau bertumbuh, kalau kita tidak mau berubah, kita akan siap disembelih zaman, Bu. Iya, makanya bisnis itu kalau mau bergerak, mau berjalan, mau ngomset, ya kita harus tahu alurnya, Bu. Hari ini dulu orang masih WA, ya kan TikTok. Hari ini orang udah AI, semua nanya AI. Mungkin bukan 100% yang bisa kita harapkan dari situ. Begitu juga perusahaan Bu, kalau kita nggak melek, apalagi dengan yang namanya perizinan. Kalau kita nggak mengurus perizinan, siap-siap aja digilas orang. Betul Orang luar sekali. juga sekarang Bu, ngurus SNI segala macam ke sini Bu. Iya ya Iya. Pak. Terus kita Masa selaku mau- pengusaha lokal mau diam-diam Diam aja. aja. Ya Iya. salam lah, dadah-dadah nantinya. Ya. Waduh. Iya. Sobat Komet, wah. Pada intinya di dalam mengurus izin gitu ya Pak, izin apa aja tetap harus komitmen ya Pak Harus ya. komitmen. Komitmen dan yakin. Kalau kita punya komitmen yang tinggi, apapun itu bisa terlewati ya Pak. Baik, Sobat Komet. Kesimpulannya setiap produk itu harus ada izin edar loh. Sobat Komet semua. Kata penutup nih, kata-kata inspiratif dari Pak Yana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman semua, para pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru, khususnya umumnya Riau. Ya. Jadi kita jangan pernah ragu, jangan pernah pusing ketika kita mengurus perizinan, karena Bepom itu menyediakan buat semuanya. Saya merasakan ketika kita punya izin, semua kita mengantongi sertifikasi CPPOB, pasar kita akan lebih luas. Nah, karena gini,
banyak kadang teman-teman itu yang belum apa udah ngeluh. Saya sudah dari tahun 18 ya. Kita ya berhubungan dengan BPOM, tapi nyatanya luar biasa. Prosesnya gampang kok, nggak ada yang susah. Makanya selalu bilang, ketika kita susah cari tim, nggak ada yang susah. Jadi teman-teman para pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru, ayo kita ramai ke BPOM mengurus izin edar. Karena izin edar BPOM itu luar biasa, akan memberikan sesuatu yang lebih buat kita. Karena seorang customer atau pelanggan kita, ketika kita memiliki BPOM diterahkan di kemasan, mereka akan lebih terus dengan produk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, mantap. Pisang kipas Kuantan 2. Baik, Pak Yana, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat. Amin. Amin. Dan banyak rezekinya. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Obat dan Makanan yang edukatif dan terkini, Balai Besar POM di Pekanbaru. Jangan lupa ya, di like, share, komen. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, senang Oke.